Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosepin Margaret Panjaitan dengan NIM 250611-03839 yang akan menjelaskan presentasi pada mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan dengan judul Karakteristik Masyarakat Kota dan juga Masyarakat Desa dengan dosen pengampu Pak Meki Herlon, SPMSI. Pada materi kuliah kali ini, ada 5 hal yang harus difokuskan. Yang pertama adalah pengertian masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Yang kedua adalah karakteristik sosial, ekonomi, budaya pada masyarakat kota. Yang ketiga adalah karakteristik sosial, ekonomi, budaya pada masyarakat desa. Yang keempat adalah pola hubungan, seperti kekerabatan, solidaritas, dan juga individualisme. Dan yang terakhir adalah perbedaan masyarakat desa dan juga masyarakat kota dalam perubahan sosial. Pengertian karakteristik masyarakat menurut para ahli dapat diambil dari pendapat Paul B. Horton dan juga Cehan, yaitu mereka memberikan pendapat kumpulan manusia relatif mandiri, hidup bersama, cukup lama di wilayah tertentu, punya kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dilakukan dalam kelompok itu. Pada slide kali ini, kita akan membahas apa sih pengertian masyarakat kota. Pengertian masyarakat kota adalah kelompok manusia yang biasa hidup pada keberagaman atau heterogen dan juga biasanya memiliki sifat individualisme. Masyarakat kota rata-rata menggantungkan kehidupannya pada sektor industri yang ada di perkotaan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian dari masyarakat desa. Pengertian dari masyarakat desa adalah kelompok manusia yang biasa hidup dalam wilayah yang sama dan biasanya memiliki rasa kekeluargaan atau solidaritas yang lebih erat satu sama yang lain. Dan biasanya masyarakat desa menggantungkan kehidupannya pada alam sekitar sebagai mata pencaharian. Pada slide kali ini, kita akan membahas karakteristik sosial, ekonomi, budaya pada masyarakat desa. Pada aspek sosial, yaitu hubungan bersifat gemeenschap atau paguyuban. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah, kekeluargaan, dan juga permanen. Contohnya adalah paguyuban berdasarkan ikatan darah, kedaerahan, dan juga tempat. Yang kedua adalah ekonomi. Mayoritas masyarakat desa menggantungkan kehidupannya pada agraris atau menjadi petani dan juga nelayan. Dan yang ketiga adalah budaya. Masyarakat desa sangat kental akan tradisi leluhur, adat istiadat, dan juga norma. Dan selanjutnya kita akan membahas karakteristik sosial, ekonomi, dan juga budaya pada masyarakat kota. Pada aspek yang pertama yaitu sosial. Hubungan bersifat Gesellschaft atau patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahiria bersifat sementara, formal, impersonal, dan juga didasarkan pada kepentingan atau tujuan bersama yang praktis. Seringkali bersifat ekonomis, dengan hubungan yang kontraktual dan terstruktur. Contohnya adalah perusahaan atau PT, firma, dan juga koperasi. Aspek yang kedua adalah ekonomi. Dalam perkotaan sangat beragam seperti industri, jasa, dan juga perdagangan. Dan yang ketiga adalah budaya. Biasanya masyarakat kota terbuka terhadap perubahan seperti perubahan modern dan juga perubahan global. Pada faktor yang keempat, kita akan membahas pola hubungan seperti kekerabatan, solidaritas, dan juga individualisme. Pada aspek yang pertama yaitu kekerabatan atau kinship. Masyarakat desa itu bersifat kuat atau erat. Hubungan darah sangat diutamakan.
sistem keluarga besar atau bisa disebut extended family masih dominan. Keputusan penting seringkali melibatkan musyawarah dalam keluarga besar. Dan yang kedua adalah masyarakat kota. Biasanya hubungan kekerabatannya ini bersifat longgar. Fokus pada keluarga inti atau nuclear family seperti hubungan ayah dan juga anak atau orang tua dan anak. Hubungan kekerabatan mulai bergeser menjadi hubungan profesional atau pertemanan berdasarkan minat yang sama. Yang kedua adalah solidaritas atau solidarity. Pada solidaritas ini menggunakan teori sosiologi yaitu Emil Durkheim. Pada masyarakat desa, yaitu menggunakan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan, karena mayoritasnya adalah petani. Mereka memiliki perasaan, kepercayaan, dan nasib yang sama. Gotong royong muncul secara spontan tanpa pamrih. Pada masyarakat kota, yang disebut solidaritas organik, diikat oleh perbedaan. Masyarakat kota saling membutuhkan karena spesialisasi pekerjaan. Contohnya, manajer butuh kurir, dokter butuh apoteker. Hubungan ini lebih bersifat fungsional dan juga kontraktual. Dan yang ketiga adalah individualisme atau individualism. Pada masyarakat desa atau disebut kolektivisme, kepentingan pribadi sering dikalahkan oleh kepentingan umum. Ada sanksi sosial seperti gunjingan jika seseorang bersikap terlalu tertutup atau tidak mau berbaur. Pada masyarakat kota, individualisme tinggi. Privasi adalah hal utama kehidupan dalam bertetangga. Seringkali hanya sekedar menyapa atau cuek. Persaingan ekonomi yang ketat yang memaksa individu untuk lebih fokus pada pencapaian diri sendiri, atau bisa disebut kompetitif. Contoh atau studi kasus yang dapat diambil yaitu pada pengairan Subak di Bali. Yang pertama adalah masyarakat desa. Pada masyarakat desa, sistem Subak di Bali adalah contoh nyata kekerabatan dan juga solidaritas. Petani berbagi air irigasi secara adil melalui musyawarah di pura. Jika satu orang egois atau bersifat individualis, seluruh sistem akan gagal. Yang kedua adalah masyarakat kota. Pada masyarakat kota, sistem Subak di Bali menggunakan hidroponik yang umumnya digunakan pada balkon apartemen. Mereka membeli nutrisi dari toko A dan juga bibit dari toko B. Umumnya mereka juga belajar dari sosial media seperti YouTube, sehingga tidak ada komunikasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa dalam perubahan sosial. Pada masyarakat desa, umumnya bersifat komunal, karena masih adanya rasa solidaritas yang tinggi, dan juga masyarakat desa masih menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam atau sumber daya sekitar. Sehingga biasanya kehidupan mereka memiliki lajur ekonomi yang cenderung lambat. Berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki sifat individualisme karena sudah fokus pada kehidupan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan masyarakat kota umumnya menggantungkan kehidupannya pada industri-industri sekitar. Dengan banyaknya industri yang ada di perkotaan, kehidupan di kota umumnya berjalan dengan cepat, karena didukung dan juga disertai dengan adanya teknologi. Sekian video penjelasan presentasi mengenai karakteristik masyarakat kota dan juga masyarakat desa. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata dari penjelasan video saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.